Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, tanggal 22 November tahun 2023, masih bertepatan dengan Hari Transportasi Darat Nasional yang jatuh di tanggal yang sama. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan 5 persoalan utama dari transportasi darat yang kita hadapi, dan untuk podcast yang kedua ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa persoalan utama yang ada pada transportasi darat, mobil khusus yang ada di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta dan juga daerah lain ya, karena sekarang ini fenomena yang disebut kemacetan itu sudah ada di mana-mana. Nah, pada podcast yang kedua berkenaan dengan Hari Transportasi Darat Nasional, kita mau mencoba menyampaikan satu upaya alternatif atau solusi mengatasi kemacetan yang ada di kita. Jadi kemacetan ini menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari ya saat ini. Hampir di semua perkotaan di Indonesia terjadi kemacetan ya. Apalagi pada jam-jam sibuk. Perjalanan yang semestinya ditempuh dengan 30 menit bisa ditempuh menjadi 2 jam, 3 jam ya, akibat kemacetan. Tentu ya, kemacetan ini sangat berdampak pada pengguna jalan, berdampak pada BBM yang menjadi lebih terkuras ya. Di samping juga tentu saja bagi pengguna jalan bisa menjadikan stres ya, menjadi capek ya, banyak waktu yang terbuang, tenaga terkuras, aktivitas pendidikan, perkantoran ya, bahkan juga kegiatan ekonomi lain menjadi terhambat. Jadi apa sih sebabnya? Sebab-sebab kemacetan itu tentu yang pertama adalah volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan ya. Akibatnya jalan raya ini dipenuhi dengan kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4 yang mengakibatkan kemacetan. Dan penambahan kendaraan ini terus saja bertambah ya. Belum lagi nanti ditambah dengan taksi online ya, ojek online gitu ya, ojol gitu ya. Di samping juga kemudahan-kemudahan ya untuk memperoleh kendaraan ini juga menjadi pemicu bertambahnya volume kendaraan ya. Nah, pemicu-pemicu tadi juga kadang-kadang kalau nanti kita lihat dari sisi Islam gitu ya, ini ya agak horor dikit ya, karena seringkali berbau riba ya, karena diperoleh dengan cara kredit ya, di mana di sana ditetapkan bunga yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan kemacetan tentu saja adalah buruknya layanan transportasi publik atau transportasi umum ya. Jadi mulai dari tarif yang mahal, armada yang kurang layak ya, sering terjadi kecelakaan, rute yang panjang, sampai ancaman kriminalitas yang mengintai para pengguna. Saya kira sudah menjadi pengetahuan umum ya, banyak
pencopetan, penodongan, pelecehan seksual gitu ya, yang terjadi di transportasi kita ya. Tentu ya untuk hari-hari ini di Jakarta terutama sudah sangat jauh sekali perbaikannya, tapi tentu saja di kota lain itu juga masih terjadi gitu ya. Mungkin yang dirasakan sebagian untuk transportasi publik ini juga di tarif yang mungkin masih mahal dan belum bisa di aspek-aspek keadilannya mungkin masih perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian yang menjadi penyebab kemacetan yang lain adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan perbaikan ya. Jadi kadang-kadang banyak infrastruktur jalan yang rusak, ini juga terutama di kota-kota di luar Jawa mungkin ya yang banyak terjadi. Kemudian yang keempat tentu saja adalah budaya tertib lalu lintas yang rendah di kalangan pengendara ya, di saling mendahului, tidak sabar ya, kurangnya edukasi ya, karena memang seperti yang pernah saya usulkan ya gitu ya, cara kita memperoleh surat izin mengemudi kita ini tentu sudah menjadi orang bilang rahasia umum gitu ya. Banyak sekali kita memperoleh surat izin mengemudi itu dengan cara yang salah gitu ya, sehingga sangat tidak menjamin orang yang punya surat izin mengemudi itu punya pengetahuan, punya keterampilan di dalam berkendara yang baik gitu ya. Jadi itulah 4 penyebab kemacetan. Dan kemudian apa kira-kira solusi secara Islam yang bisa ditawarkan dengan adanya kemacetan tadi ya. Jalan ini merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara gitu ya, demi kesejahteraan rakyatnya. Maka secara Islami negara wajib membangun infrastruktur yang baik dan merata di seluruh pelosok negeri ya. Bukan hanya di perkotaan saja ya, tetapi di seluruh pelosok negeri. Dasarnya adalah malayatimu al-wajib illa bihi wa huwa wajib ya, sesuatu kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib ya. Jadi memang ini yang sering sekarang ini, kalau di era awal Presiden Jokowi ya, sangat anti membangun jalan tol ya, tetapi di akhir-akhir ini nggak tahu pengaruh dari mana itu ternyata jalan tol ini menjadi program utamanya. Dan banyak mengatakan bahwa jalan tol ini bukan masuk sebagai infrastruktur karena itu adalah bisnis gitu ya. Jadi kalau infrastruktur mestinya kan kita upayakan setidak-tidaknya untuk seluruh masyarakat itu free ya, atau bebas ya, tanpa berbayar gitu ya. Tentu saja dengan tadi ya, secara Islam bahwa itu menjadi tanggung jawab negara ya. Jalan yang baik dan lebar tentu saja ini akan mengurangi kemacetan ya, distribusinya juga ya. Kemudian yang perlu juga dipikirkan adalah tentang transportasi umum adalah bagaimana transportasi umum yang aman, yang nyaman, dan ongkos yang murah bahkan gratis ya. Jadi Islam sangat membatasi produksi dan distribusi kendaraan pribadi dan melarang transaksi leasing yang berbau ribawi ya, karena tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi memperbanyak transportasi umum sehingga masyarakat itu tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kepemilikan pribadi ini memang harus dibatasi ya. Ada hal-hal yang sudah positif ya, misalnya dengan
pembatasan tentang pajak ya, walaupun nanti pajak di dalam Islam juga menjadi sebuah kontroversi gitu ya. Jadi saya kira upaya-upaya untuk memiliki kendaraan pribadi sebisa mungkin untuk dibatasi, tetapi upaya-upaya untuk membangun transportasi umum ini harus dibuka seluas-luasnya dan diberi kemudahan-kemudahan yang selebar-lebarnya, sehingga transportasi umum ini menjadi nyaman, ya, murah, dan bahkan gratis. Nah, kemudian juga perlunya mengedukasi masyarakat ya akan pentingnya budaya tertib berlalu lintas ya. Sebagaimana saya sarankan ya, untuk bisa punya surat izin mengemudi mestinya bukan dengan uang sokokan, tetapi adalah dengan pendidikan atau pelatihan ya. Jadi biarkan pelatihan itu yang akan menjadikan para calon pengemudi ini memiliki pengetahuan yang cukup, skill yang cukup ya. Sekiranya belum cukup ya diulang lagi pelatihannya gitu ya. Jadi biayanya bukan biaya menyogok, tetapi biaya untuk pelatihan gitu ya. Kemudian juga yang perlu kita atasi adalah perlunya pembangunan atau penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai macam di daerah-daerah, supaya orang tidak terus berbondong-bondong ke kota, sehingga urbanisasi menjadi satu yang sangat pesat terjadi. Ya, jadi kalau kita ingin tidak macet ya urbanisasi memang harus kita kendalikan gitu ya. Rasulullah SAW bersabda ya, imam adalah ra'in, pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas penguasaan rakyatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, imam adalah ibarat penggembala, dan hanya dia yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Jadi demikian solusi Islam ya, perbanyak transportasi umum ya, kemudian harga yang murah, harga yang terjangkau ya, kendalikan urbanisasi ya, edukasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Demikian solusi Islam untuk mengatasi kemacetan yang ada saat ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lakukan solusi itu, solusi yang Islami, yang tentu sesuai dengan harkat martabat kita sebagai orang Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.